pagi semuanya. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan artificial intelligence yang sangat meningkat secara pesat. Di sisi lain, di satu sisi itu sangat membantu kehidupan kita, namun di sisi lain akan terlalu bergantung pada AI tersebut. Maka pada diskusi hari ini kita akan membahas soal masalah tersebut. Benar Pak. Kita harus mengusahakan untuk teknologi ini bisa membawa manfaat bagi generasi muda kita tanpa mengurangi kualitas generasi muda kita. Iya, saya setuju, apalagi ketika mahasiswa kita akan membantu pembelajaran mereka dalam mencari referensi serta penjelasan di dunia AI. Tapi, walaupun AI ini bermanfaat untuk pengerjaan tugas atau apa dan untuk mahasiswa, itu juga mempunyai kekurangan di mana mahasiswa menjadi lebih tumpul. Dia selalu bergantung pada AI, yang dimana tugasnya itu dikerjakan oleh AI sepenuhnya, dimana dia tinggal kopas dan paste ke dalam tugasnya. Sangat buruk dampaknya Pak bagi saya. Kan tetapi kalau misalnya di era teknologi ini kita itu tidak bisa menghindari yang namanya perkembangan teknologi, contohnya AI ini. Nah, maka dari itu kita memerlukan sebuah aturan dan etika untuk penggunaan AI agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian, solusi terbaik itu bukan melarang tapi mengatur penggunaannya. Ya, saya setuju dengan kebijakan yang Bapak buat. Untuk mengatur penggunaannya, saya juga setuju. Tapi aturan yang dibuat harus sesuai dan harus sangat ketat agar mereka bisa lebih berkembang, tidak asal-asalan. Nah, maka dari itu saya mengusulkan agar pemerintah bisa membuat sebuah pedoman bagi sekolah dan perguruan tinggi dalam penggunaan AI sehingga AI ini nanti tidak disalahgunakan. Baik, berdasarkan musyawarah ini diputuskan bahwa penggunaan AI itu diperbolehkan dalam kegiatan akademik, tapi namun tidak boleh digunakan untuk melakukan kecurangan. Selain itu kita harus memberikan edukasi juga untuk masyarakat untuk etika penggunaan AI. Maka hasil musyawarah pemerintah bersama DPR memutuskan bahwa artificial intelligence boleh digunakan dalam dunia pendidikan sebagai alat bantu untuk pembelajaran. Namun AI tidak diperbolehkan untuk melakukan plagiarisme, mengerjakan ujian maupun membuat tugas secara penuh tanpa pemahaman dari mahasiswa. Saya setuju dengan kebijakan pemerintah mengenai AI. Kenapa? Karena teknologi memang sudah berkembang di masyarakat dan masyarakat harus bisa beradaptasi akan hal itu. Kalau saya kurang setuju kalau anak-anak terlalu sering menggunakan AI. Nanti itu bisa membuat mereka menjadi malas berpikir. Namun dengan adanya AI justru malah membantu siswa untuk mempelajari pelajaran yang ketertinggalan. Akan tetapi pemerintah juga harus memikirkan daerah yang akses internetnya masih terbatas. Saya mendukung, tetapi pemerintah harus memberikan sosialisasi AI agar digunakan secara benar. AI itu sangat membantu saya dalam memahami materi-materi yang sulit. Selain itu, AI juga membantu kita mencari referensi penelitian lebih cepat. Tapi sekarang banyak mahasiswa yang hanya menyalin jawaban dari AI tanpa memahami isi buku tersebut. Nah, saya juga sangat khawatir kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan menurun. Pemerintah membuat aturan, tapi apa kampus sudah siap menerapkannya? Karena tidak pedoman yang jelas. Tapi menurut saya, AI itu bukan musuhnya pendidikan. Yang perlu dibangun adalah etika penggunaan AI itu sendiri, sehingga mahasiswa tetap berpikir kritis. Kalau AI terus digunakan, bukankah mahasiswa terus bergantung terhadap AI tersebut? Tidak juga, semua tergantung bagaimana cara kita menggunakannya, kan? Nah, kalau begitu, siapa yang mengawasi penggunaannya? Dan dosen juga harus bisa menyesuaikan metode pembelajaran. Itulah tugasnya pemerintah dan kampus. Yang penting mahasiswa itu tetap bertanggung jawab atas tugas yang diperbuat. Oke, baik. Di sini kami sudah mendengarkan aspirasi tentang kalian mengenai kebijakan baru dari Presiden mengenai AI di dunia
masyarakat maupun pembelajaran. Kritik mengenai ketergantungan dengan AI ini akan kami temukan bersama Presiden dan Wakilnya untuk menjadi kebijakan baru. Nah, maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kami mengusulkan tambahan kebijakan berupa edukasi literasi digital dan etika penggunaan AI di ranah lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan dari masyarakat dan adik-adik mahasiswa sekalian. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian penting dari proses pembangunan suatu bangsa. Pemerintah akan memperhatikan pemerataan akses internet bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk penggunaan akses internetnya, terus pedoman untuk menggunakan internet tersebut agar seluruh rakyat Indonesia bisa menggunakannya secara bijak. Kebijakan ini juga merupakan mencerminkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pemerintah berupaya agar perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara adil dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Ini tidak boleh menggantikan kemampuan manusia untuk berpikir. AI itu hanyalah alat bantu, tanggung jawabnya tetap terhadap manusia yang menggunakannya. Kebijakan ini mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam keputusan diambil melalui musyawarah antar pemerintah, DPR, serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan mahasiswa. Bantu kita.